Episode 8, Pengkhianatan. Hening menusuk ruangan. Hanya suara napas tersengal dan dentuman rantai yang terus menghantam dinding. 4 remaja itu duduk saling berjauhan. Seakan setiap tatapan bisa berubah menjadi pisau. Yudi gemetar. Rantai hitam sudah hampir menutup seluruh tubuhnya. Ia menjerit lirih. Kalau kalian gak pilih aku, kita semua mati. Serahin aku aja. Biarlah gue yang jadi tumbal. Nadia menoleh. Air matanya jatuh. Jangan ngomong gitu, Yud. Kita masih bisa cari cara lain. Cara lain. Yudi tertawa getir. Lalu terbatuk darah. Keranda udah nunggu di luar. Kalau lo semua terus keras kepala, kita semua bakal diseret masuk peti itu. Apa lo rela, Nat? Sinta menutupi telinga, tubuhnya gemetar. Aku nggak mau mati. Aku nggak mau. Tolong. Raka berdiri, menatap Yudi dengan mata tajam. Lu sendiri yang bilang kan? Satu jiwa harus diserahin. Kalau lu udah siap, mungkin itu jalan kita. Rah, jangan. Nadia menjerit, berdiri di antara mereka. Kita nggak bisa gitu. Kita sahabat. Ingat, kita janji nggak ninggalin siapapun. Tapi Raka hanya menunduk. Suaranya pecah. Janji nggak ada artinya. Kalau kita semua mati, Nat. Suasana semakin mencekam. Judi menangis, tubuhnya bergetar. Lu semua tega? Ya, dari awal. Gua yang kalian pilih. Suara rantai semakin keras. Jendela pecah. Potongan kayu beterbangan. Dari celah, keranda hitam melayang masuk. Rantainya berputar liar. Suara berat kembali menggema. Pilih, atau aku ambil semuanya. Sinta berteriak histeris. Dalam kepanikannya, ia tiba-tiba menunjuk. Yudi, ambil dia. Ambil Yudi. Asal jangan aku. Aku nggak mau mati. Semua terdiam. Nadia menoleh. Wajahnya kaget. Hatinya hancur. Sinta, apa yang kamu bilang? Sinta menangis keras, jatuh bersujud. Aku takut, Nadia. Aku nggak kuat. Lebih baik dia daripada kita semua. Yudi terbelalak. Wajahnya penuh luka batin. Loh, lu sahabat gue, Sin. Kenapa lo tega? Raka menunduk, menggenggam kepalan tangannya dengan keras. Di matanya terlihat konflik besar. Memilih menolong Yudi atau membiarkan keranda menagih jiwanya. Tiba-tiba, rantai melilit tubuh Yudi lebih erat. Ia menjerit. Tubuhnya terangkat perlahan dari lantai. Nah, tolong. Gay, jangan biarin mereka serahin gue. Nadia berlari, menarik tubuh Yudi dengan sekuat tenaga. Air matanya jatuh deras. Aku nggak bakal ninggalin lo, Yud. Aku janji. Tapi rantai semakin kuat. Sinta berteriak, menutup wajahnya. Raka hanya berdiri, terhimpit dilema. Mbah Wiryo yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara lirih, penuh getir. Pengkhianatan sudah terjadi. Keranda puas. Tapi ingat, keranda tak pernah kenyang. Dalam sekejap, pintu rumah jebol. Keranda masuk sepenuhnya. Melayang di tengah ruangan. Tutup petinya terbuka sedikit, mengeluarkan asap hitam pekat. Rantai menyeret Yudi ke arah sana. Jeritan Yudi menggema. Nah, jangan biarin aku mati sendirian. Namun tubuhnya ditelan kegelapan. Peti itu menutup dengan dentuman keras. Sunyi. Sinta terisak keras. Tubuhnya gemetar hebat. Nadia terjatuh ke lantai. Menangis histeris. Raka menatap keranda dengan mata kosong. Penuh penyesalan. Keranda melayang perlahan keluar rumah. Rantainya masih berputar. Suara berat kembali terdengar. Satu sudah kuambil. Tapi rantai masih haus. Lalu keranda hilang ditelan kabut. Pengkhianatan sudah terjadi. Tapi keranda
tak berhenti pada satu jiwa saat peti masih terbuka. Siapa lagi yang akan diseret masuk? Satu jiwa sudah dikorbankan, tapi rantai masih haus. Apakah pengkhianatan cukup untuk menghentikan keranda? Atau akan ada korban lagi? Lanjut ke episode 9. Jiwa yang tersisa. Saat sisa persahabatan diuji hingga batas terakhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita horor nyata lainnya.